Dalam perdagangan itu pada umumnya tidak ada keuntungan yang instan sebenarnya. Semuanya harus berproses kan gitu. Maka proses inilah ya sebenarnya harus dilalui oleh setiap pelaku usaha. Bahkan mie instan pun pakai dimasak gitu Mas. Sehingga tidak ada yang benar-benar instan yang lain gitu ya. Sehingga ini konsep dasar dari almarhum ayah saya yang saya pegang, walaupun sangat konvensional gitu ya, sangat klasik betul, tapi ada masuk akalnya. 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini, teman-teman sekalian, saya ditemani oleh Mas Dr. Lucky Davira Nugroho. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, yang kali ini kita akan membahas terkait dengan binary option. Nah, itu apa kira-kira dan apakah itu memang judi yang berkedok trading atau investasi atau bagaimana, nanti akan kita bahas dengan Mas Lucky. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, kita sapa Mas Lucky. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pas dulu. Oke, teman-teman sekalian, jadi Mas Lucky, saya manggilnya beliau adalah Mas Lucky. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum di bidang hukum bisnis, akan membantu kita dalam diskusi kali ini membahas tentang binary option. Jadi sebetulnya Mas, binary option itu barang baru atau bagaimana Mas dalam dunia pertradingan atau investasi itu? Ya, jadi binary option atau yang biasanya diterjemahkan oleh masyarakat itu adalah suatu opsi binar. Nah, itu adalah salah satu instrumen trading. Bahasa teman-teman yang biasa melakukan trading itu instrumen trading. Tapi dia bukanlah objek untuk trading. Bukan objek. Kalau kita lihat sebetulnya kenapa kok disebut sebagai instrumen trading? Kita lihat trading itu kan sebenarnya pada umumnya kita kenal sebagai jual beli. Jual beli itu sama halnya seperti jual beli secara konvensional. Namun jual beli sekarang ternyata berkembang, dan memang sejak tahun 2000-an itu kan sudah menggunakan mekanisme digital. Apalagi dengan perkembangan digital yang saat ini, ya ini adalah suatu perkembangan yang sangat pesat di mana semua orang bisa mengakses binary option, semua bisa trading gitu. Dia adalah suatu instrumen trading. Nah, kalau dalam jual beli itu membutuhkan yang namanya objek. Nah, objek itu barangnya. Ada barang, ada harganya pastinya seperti itu. Nah, sedangkan binary option ini bukanlah suatu aset atau barang atau objek yang bisa dibeli sebenarnya. Ini adalah cara, instrumen, cara bagaimana kita trading. Kalau melihat dari segi cerita ini Mas Lucky ya, kita tahu kemarin ada beberapa public figure kita yang dianggap sebagai afiliator ya dari binary option, kemudian menjadi tersangka posisinya sekarang karena kasus penipuan, kasus pencucian uang dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya konsep binary option ini kan tadi dikatakan ini bukanlah jual beli ya prinsipnya ya. Jadi ini metode saja atau alat untuk memperjualbelikan sesuatu atau gimana Mas? Kan kalau saya lihat, contohnya binomo misalnya atau aplikasi yang lain itu kan kayak taruhan gitu, kita masang sekian, memprediksi kita harganya naik atau turun, kemudian kalau memang naik ya kita dapat untung, kalau turun ya kita nggak dapat apa-apa kan gitu. Nah, itu sebetulnya kayak apa sih Mas yang namanya binary option itu? Nah, kalau dilihat mekanismenya dan nanti kita bandingkan dengan jual beli trading, karena trading itu kan sebenarnya asalnya juga ke jual beli. Ya jual beli itu ya jual beli konvensional ya kan, namanya jual beli pasti ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga kan gitu. Nah, tadi bagaimana dengan binary option? Binary option itu kita menempatkan dana seakan-akan kita membeli aset. Nah, membeli aset. Nah, yang membedakan dengan kita jual beli dengan instrumen yang lain, misalnya saham, komoditas yang lain adalah di binary option itu tidak bisa namanya hold, menahan, ya terus menjual atau hanya menempatkan saja membeli. Tadi setelah itu kalau sudah ditempatkan kita tebak-tebakan apakah harga itu naik atau harga itu turun. Kalau naik maka keuntungannya hampir 50% lebih, 70% lebih. Dan kalau turun
harganya, maka kita loss kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam trading itu kan jual beli itu umumnya walaupun saham, forex, emas dan sebagainya, kita punya aset. Bisa kita jual, bisa tidak kita jual, kita tahan. Ya, gitu jadi bisa tidak dijual, bisa ditahan kan. Kalau ditahan pun kita tidak akan loss. Walaupun sebetulnya harganya turun gitu. Harganya turun. Sama seperti kita punya barang. Kita punya barang, kita hold. Kalau pas harganya turun, kalau pas harganya naik kita jual. Gitu. Maka kan tidak ada keuntungan yang ada keuntungan, ada kerugian tapi pasti. Iya. Sedangkan di binary option itu kita tebak-tebakan yang suatu hal yang tidak pasti. Gitu ya. Kita tidak bisa hold, kita tidak bisa jual, kita hanya menempatkan saja. Nah, itulah yang disebut atau dikategorikan sebagai judi. Judi online yang berkedok pada trading ya, seolah bahwa kita main saham, jual beli saham, padahal kita nggak jual, kita nggak beli, kita hanya naruh dana. Kemudian tidak bisa kita tahan. Kalau kita beli kan tadi sama Mas Luki, kita beli, oke, kita beli saham sekian, mau dijual enggak kan terserah kita, Mas Luki ya. Betul. Kalau harganya turun, kita ngebet pengen ngejual ya kita jual. Tapi dalam binary option nggak bisa kayak gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Di beberapa portal platform yang pernah saya jajal juga, artinya saham, terus forex, itu sistemnya adalah yang membedakan, sangat membedakan itu tadi, buy, sell, and hold. Bisa dibeli, bisa dijual, bisa di hold. Nah, kalau di binary option tidak ada opsi itu. Ya, ibarat kalau dan rentangnya pun sangat fluktuatif. Ketika kita tentukan dalam waktu sekian itu akan harga naik, ya maka kita akan tergantung pada situasi itu. Itu. Jadi itulah yang sangat membedakan, sangat membedakan. Dengan perdagangan berjangka apapun, dengan komoditas apapun, itu ada 3 sistem itu, buy, sell, and hold. Ya, kalau sudah kayak ini lah, kayak konvensional gitu. Konvensional sebenarnya. Tapi medianya berbeda gitu. Medianya berbeda. Kita beli sesuatu ya kan, itu barang kita, mau kita jual seketika atau kita timbun tidak kita jual kan terserah kita gitu ya. Walaupun mekanismenya pakai media trading atau media yang lainnya kan itu konsep yang sederhana dalam jual beli kan masih seperti itu. Tapi dalam binary option tidak bisa demikian teman-teman sekalian. Jadi seolah-olah kita itu membeli sesuatu tapi tiba-tiba kita harganya turun atau bagaimana langsung kita kehilangan ya, kita loss seperti itu ya. Nggak bisa kita tahan, nggak saya jual dulu lah nunggu pas naik lagi, nggak bisa seperti itu. Nah, itu bedanya antara binary option dengan trading. Nah, kemudian Mas Luki, keterlibatan para public figure ini di dalam di dalam mempromosikan ya, mereka sebetulnya mempromosikan binary option ini, mereka dianggap sebagai bagian dari penipuan. Karena mungkin mereka tahu itu kayak gitu, tapi karena hasilnya kan nyata ini. Jadi para public figure ini, para konten kreator ini kan sering kita jumpai mereka gaya hidup yang luar biasa gitu ya, sehingga ketika kita sampaikan pada masyarakat umum yang belum terlalu paham tentang konsep trading ini, iya ini ada peluang ini untuk bisa kaya secara cepat. Nah, sehingga mereka dapat dikategorikan mengajak orang untuk menipu gitu ya, kurang lebih Mas. Atau gimana, ada pandangan yang lainnya? Ya, jadi mereka yang mengajak itu kan memang dikategorikan sebagai jamaknya itu dikategorikan sebagai afiliator. Nah, afiliator ini dia menjadi bagian dari market atau pialang dari binary option itu sendiri. Karena binary option itu kan sistemnya. Nah, ada itu binomo, ada itu Cortex, ada itu Octavix. Itu pialang berjaganya sebenarnya. Itu brokernya. Kalau bahasa di tahun 2000-an ketika trading ini tidak begitu ngetren seperti sekarang, itu disebut sebagai brokernya. Broker saham kan gitu. Karena kita bermain di pasar modal, bermain di trading itu tidak bisa langsung. Masyarakat itu tidak bisa langsung masuk ke dalamnya. Mereka harus melewati pihak ketiga. Broker itu ya? Iya. Kayak maklar gitu. Maklar. Jadi kan munculnya platform-platform itu kan sebenarnya ini adalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga binomo, Octavix yang sekarang Cortex dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk pihak ketiganya. Nah, mereka ini ternyata terafiliasi. Makanya bahasanya kan afiliator. Terafiliasi sebagai bagian dari
broker itu. Ada keuntungan yang dibagi gitu kayaknya ya. Nah, itu makanya ada keuntungan yang dibagi itulah sebagai kompensasi kepada afiliatornya itu. Kalau bisa membawa orang ikut dalam proses ini, maka ente kebagian sekian gitu kayaknya ya. Betul. Oke, betul. Jadi kalau memang kita tidak salah ingat, pemerintah kan sudah membuat larangan ya untuk itu ya, mengatakan ilegal beberapa konten di dalam binary option dikatakan sebagai produk yang ilegal dan lain sebagainya, sehingga kalau ada yang menggunakan itu maka ya menjadi bagian dari proses ilegal tadi itu kan, seperti itu Mas ya. Yeah. Kemudian ada lagi Mas, selain binary option kita juga sering mendengar istilah robot trading. Robot trading itu gimana Mas? Kalau robot trading itu suatu sistem informasi sebetulnya menjalankan trading itu secara otomatis. Nah, sistemnya itu biasanya ada robot trading ya, robot trading dan itu dijual. Robotnya ini? Ya, dijual. Dan model konsepnya itu lebih kepada mencari anggota, seperti kalau kita kenal ya MLM itu. Nah, MLM itu semakin banyak anggota ya semakin banyak ikut gitu. Tradingnya tidak manual, yang mengakses itu bukanlah usernya kita tapi manusianya, tapi itu pakai robot. Kalau sudah untung dia akan jual. Kalau lagi harganya terbaik maka dia akan beli. Jadi secara otomatis ini namanya robot trading, dan itu memang jadi target ini dari Bapepti sendiri, salah satu yang saya catat tadi, salah satu yang dikategorikan masih dalam kutip abu-abu itu. Antara aman dan tidak aman. Aman dan tidak aman. Oke, jadi ada banyak sekali model teman-teman sekalian terkait dengan proses trading ini yang barusan marak ini ya, itu kan yang binary option tadi itu. Dan beberapa saat yang lalu saya juga sering menjumpai ini, lagi nonton televisi tiba-tiba ada iklan robot trading itu. Bayangan saya ini analisator ya. Jadi robot trading itu apakah dia menganalisis kalau saham naik mana yang harus dibeli gitu ya, saham yang turun jangan dibeli, kapan harganya bagus untuk dijual. Bayangan saya itu, tapi ternyata beberapa beberapa robot trading itu juga terindikasi ya adanya pelanggaran tadi itu Mas. Teman-teman sekalian, Mas Luki ini juga selain akademisi, beliau juga menjalankan beberapa usaha gitu ya, sehingga barangkali Mas ada yang mau disampaikan terkait tips kalau mau investasi itu kayak apa sebetulnya yang paling bagus, karena iklimnya kan sudah berubah sekarang Mas. Jadi kalau kita menginginkan adanya investasi untuk diri kita sendiri, pastinya kita cari yang paling aman. Yang paling aman. Cari aset yang paling ada wujudnya. Aset berwujud itu adalah investasi yang paling aman. Kalau kita ingin mencoba trading, ya cari trading yang sudah terdaftar di Indonesia. Paling tidak itu adalah sudah terverifikasi secara sistem, secara aset, secara kualitas perusahaan, itu sudah terjamin. Dan kita pasti banyak tergiur dengan keuntungan. Ini yang sering terjadi di masyarakat sebetulnya, karena keuntungan inilah yang memang sebetulnya dicari. Dalam perdagangan itu pada umumnya tidak ada keuntungan yang instan sebenarnya. Semuanya harus berproses kan gitu. Maka proses inilah ya sebenarnya harus dilalui oleh setiap pelaku usaha gitu. Trading pun gitu, jadi ada proses yang harus dilalui. Tidak serta-merta langsung seperti binomo yang akan memberikan keuntungan 70% gitu. Itu sebenarnya impossible. Investasi pun demikian. Investasi itu yang masuk akal saja. Masuk akal. Banyak sekali investasi yang tidak masuk akal di tahun-tahun pertengahan biasanya dia akan kolaps. Kayak dulu ada MMM 3M dulu sempat ada, pernah dengar Mas Luki ya? Iya. Manusia membantu manusia, apa dulu istilahnya itu. Nah, itu juga sempat rame itu. Saya sempat melihat kok kayaknya nggak mungkin ya, kok mudah betul gitu memperoleh uang dengan cara seperti itu gitu. Saya juga jadi teringat Mas, almarhum ayah saya kan juga pedagang. Konvensional betul itu. Dan di saat
banyak beberapa rekan pedagang almarhum ayah saya ini kena tipu dalam tanda kutip ya, karena harganya miring atau apa. Bapak saya selalu pendapat seperti ini. Ini konsep yang selalu saya pegang sampai dengan hari ini. Orang itu kalau dapat untung tidak mungkin nyari teman gitu. Kalau dapat untung pasti akan dibagi untuk diri sendiri. Tapi kalau dia rugi, itu pasti dia akan berusaha untuk dibagi ke teman-temannya yang lain gitu ya. Sehingga ini konsep dasar dari almarhum ayah saya yang saya pegang, walaupun sangat konvensional gitu ya, sangat klasik betul, tapi ada masuk akalnya. Kan tidak mungkin secara manusiawi gitu ya, orang nggak punya untung akan di-share ke orang lainnya. Ini nggak mungkin ini ke dalam konsep yang sederhana. Tapi kalau dia rugi, maka kalau bisa ruginya ini jangan ditelan sendiri, tapi dibagi sama orang lain gitu ya. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi binary option ini memang sangat cepat ya, artinya sangat cepat prosesnya, hanya dalam waktu sekian waktu saja orang tergiur dengan baru umur 25 tahun sudah punya properti, kendaraan dan sebagainya. Dan sekarang ya memang kondisinya hari ini kita tidak menyalahkan ya, hari ini kondisinya memang sedang sulit karena pandemi dan lain sebagainya. Tapi kelemahan literasi Mas ya, kelemahan dari masyarakat kita untuk memahami dan tidak adanya upaya pencegahan mungkin dari pemerintah terkait dengan bahayanya binary option ini, itu yang membuat semakin terperosok hari ini bahwa orang ada yang makin diuntungkan tapi yang kehilangan juga makin banyak seperti itu Mas ya. Salah satu analisa saya itu ketika munculnya banyak platform digital seperti ini, mungkin sekarang binary option, tapi sebelumnya kita harus ingat ada pinjol. Oke, betul. Betul, pinjol. Pinjol ini kan juga menggunakan platform digital sebetulnya. Ini juga ilegal. Tanpa survei, kan memudahkan gitu ya soal dengan KTP saya kalau beredar bisa digunakan itu untuk orang lain gitu. Ini pemerintah harus turun tangan untuk literasi digital betul kepada masyarakat, apalagi kalau kita lihat sentral dari pengguna platform digital itu masih di Jawa rata-rata. Sedangkan kalau di luar Jawa dengan jumlah total penduduk kita yang hampir 200 juta lebih ya, paling tidak hanya 10% yang melek digital gitu. Yang lainnya kan belum gitu. Nah ini bahaya kalau nggak ada filterisasi dari pemerintah, apalagi kita lihat seperti Binomo dan Quotex dan sebagainya, ini munculnya tidak melalui filter. Kan kita buka akun YouTube, akun Facebook, semua muncul kan gitu dengan dan mereka bagusnya adalah membuat akun demo, Pak. Demo itu seakan-akan kita mencoba dulu mencoba trial dulu, mencoba itu kok kelihatannya untung, kita selalu untung. Nah, setelah untung itu kita mencoba di situ. Kalau udah mencoba naruh duit awal-awal memang diuntungkan, pas kena beneran wah udah selesai kita ya. Karena apa tadi ya, itu prinsip-prinsip dasar dalam investasi. Dan Mas Luki memberikan satu gambaran yang instan itu memang hampir tidak ada gitu ya. Semua pasti butuh proses, semua pasti butuh butuh ya, namanya orang usaha itu pasti jatuh bangunnya juga banyak gitu ya. Sehingga kalau hari ini kita masih berharap bisa memperoleh keuntungan dengan cepat, dengan tanpa resiko sama sekali ya, sepertinya kita harus segera bangun dari mimpi itu gitu ya. Karena bakal mie instan pun pakai dimasak gitu kan. Sehingga tidak ada yang benar-benar instan gitu. Tidak ada yang instan. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan teman sekalian untuk closing Mas, untuk pesan-pesan buat generasi muda juga ini khususnya. Ya, jadi untuk teman-teman generasi muda dan masyarakat luas semuanya, pastikan betul-betul baca baik-baik sebetulnya apa yang ingin saudara daftarkan itu. Kalau trading saudara baca betul-betul, cari informasi yang jelas. Sekarang sudah sangat ada keterbukaan publik dari OJK terkait dengan daftar platform digital yang memang bisa digunakan resmi, dan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, itu juga sudah merilis mana saja yang legal dan mana saja yang ilegal. Kalau yang ilegal pastinya negara tidak bisa melindungi gitu. Karena nggak terdaftar ya, tidak terlacak juga ya gitu ya. Ini satu saya terlewat Mas. Biasanya kalau kita buka platform marketplace ya, itu kadang-kadang juga langsung mereka
terafiliasi juga dengan investasi, kadang emas, kadang apa gitu ya. Betul. Bulatkan pembelian saudara dengan sekian 0, sekian gram emas. Kadang dengan pegadaian, kadang dengan bentuk yang lainnya yang memang kadang ada tulisannya langsung diawasi oleh OJK, diawasi oleh Bapepti dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa dipakai untuk latihan, mungkin saya latihan investasi mungkin dengan cara seperti itu. Tapi kalau yang gelap ya, artinya masih benar-benar baru atau menjanjikan banyak hal, ya itu biasanya saudara harus benar-benar hati-hati teman-teman sekalian, karena tidak ada yang instan di dunia ini. Gitu aja Mas lagi. Terima kasih Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih banyak Mas Luki atas waktunya juga memberikan informasi pencerahan kepada kita semuanya, karena saya juga bingung ini mau bahas tentang binary option, nggak tahu ini siapa yang punya pengalaman di bidang itu. Nah, Mas Luki ini punya rekor yang cukup bagus untuk usaha dan trading, sehingga beliau sangat kompeten untuk kita jadikan dalam diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di The Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.